ada seorang pemuda yang badannya masih kuat, tenaganya masih banyak, dia tergesa-gesa. Tetapi dia tergesa-gesa bukan untuk menghadiri majelis Rasulullah. Pemuda ini ingin berangkat kerja. Maka ada salah satu sahabat Rasulullah yang berkata, "Waiha hadzal rajul." Celaka laki-laki ini, celaka pemuda ini, kasihan pemuda ini. Dia masih muda, tenaganya masih kuat, tetapi dihabiskan bukan jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar ucapan salah satu sahabat ini, maka Rasulullah berkata, "La taqulu hada." Jangan sampai kalian mengatakan seperti ini. Karena kata Rasulullah, jika dia bekerja untuk dirinya sendiri, untuk kebutuhannya sendiri, agar dia tidak minta-minta, agar dia bisa menjaga harga dirinya, atau untuk orang tuanya, atau untuk keluarganya, fahuwa fi sabilillah, maka pemuda ini mulai dari berangkat sampai pulang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kata Rasulullah, wa in kana yas'a takathuran wa tafakhuran, jika dia bekerja karena ingin menumpuk harta dan karena ingin sombong-sombongan, fahuwa fi sabilis syaitan, maka pemuda ini adalah berada di jalan setan. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, maka tak heran jika ada salah satu ulama ahli hadis yang bernama Al-Imam An-Nawawi, salah satu ulama yang mensyarahi kitab Sahih Muslim. Beliau menulis sebuah kitab yang berisi 40 hadis, dan hadis yang pertama adalah hadis tentang niat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya perbuatan-perbuatan, pekerjaan-pekerjaan itu butuh niat atau tergantung niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan seseorang itu hanya akan mendapatkan apa yang dia niati. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, Asy-Syaikh Muhammad bin Abdullah Al-Jurdani Ad-Dimyati menulis di dalam kitabnya Al-Jawahir Al-Uluhiyah. Kata beliau, hadis ini setidaknya memberi pelajaran kepada kita dua hal. Yang pertama, bahwa amal ibadah kita, baik itu wajib atau sunnah, tidak bermakna, tidak berarti, tidak berbuah pahala kecuali disertai dengan niat ikhlas lillahi ta'ala, dengan niat ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya ketika kita melaksanakan sholat, melaksanakan haji, melaksanakan puasa, atau bahkan bersedekah, maka itu tidak akan berarti apa-apa, tidak akan ditulis sebagai pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali di dalam hati kita terbesit bahwa kita ikhlas lillahi ta'ala, atau kita ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kata Al-Imam Muhammad bin Abdullah Al-Jurdani, fi'lul mubah atau fi'lul adi, perbuatan mubah, perbuatan yang biasa-biasa saja, sebenarnya tidak bernilai pahala, tidak bernilai akhirat, tetapi bisa bernilai pahala bihusni niat, dengan niat yang baik. Misalnya ketika kita makan adalah perbuatan yang mubah, tetapi ketika kita makan dan di hati kita niati bahwa dengan makan itu kita agar kuat melaksanakan ibadah, agar kuat mencari nafkah, agar kuat belajar, agar kuat menghafal Al-Quran misalnya, maka ketika kita makan itu ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amal ibadah, sebagai pahala. Tetapi sebaliknya, jika kita makan kita tidak meniatkan apa-apa, atau bahkan kita niati untuk bermaksiat, maka akan tertulis makan kita yang semulanya perbuatan mubah akan menjadi masuk neraka, atau akan menjadi mendapatkan dosa. Hadirin jamaah Jumat
rahimakumullah. Maka kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, kata beliau, sangat sulit bagi kita untuk menghadirkan niat baik di setiap amal kita. Sulit sekali, kecuali orang-orang yang mendapatkan pertolongan dari Allah, kecuali orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kata Imam Al-Ghazali, ada caranya biar kita mudah untuk menghadirkan niat, yaitu kita sadar, kita menyadari bahwa kita hidup di dunia ini hanya sementara. Kita akan meninggalkan dunia ini dan kita akan hidup selamanya di akhirat. Maka ketika kita bisa menghadirkan, bisa menyadari bahwa kita akan meninggal, bahwa kita akan mati, bahwa kita akan hidup di akhirat selamanya, insya Allah kita akan bisa menghadirkan niat baik di dalam setiap aktivitas kita. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, maka pada kesempatan kali ini, pada bulan Rajab ini, sudah saatnya bagi kita untuk melatih diri, untuk senantiasa menghadirkan niat kita di setiap aktivitas kita. Apa tujuannya? Agar setiap detik dari waktu kita itu bernilai pahala. Ada sebuah kisah, ada seorang murid, seorang yang ingin masuk surga, orang yang ingin setiap harinya mendapatkan pahala. Dia mendatangi para ulama, dari ulama satu, ulama dua, sampai ulama Z. Dia bertanya, ya guru, wahai kiai, bagaimana caranya agar saya setiap waktu, setiap detik itu bisa mendapatkan pahala? Maka kata Syekh ini, perbuatlah yang baik, imal al-khair, kerjakanlah yang baik-baik, fa'in fatatah al-tahu, maka ketika kamu tidak bisa mengerjakannya, atau ketika kamu tidak bisa melakukannya, maka hadirkan di dalam hati kalian, hadirkan di dalam hatimu niat, karena orang yang niat dengan kebaikan akan mendapatkan kebaikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa lisa'il muslimin wa muslimat, fa ya fawzal mustaqimin wa ya najatan tabi'in.